Pemerintah melarang warga India atau warga negara asing yang sempat singgah di India masuk ke Indonesia. Kebijakan itu berlaku mulai 25 April 2021 besok. Keputusan diambil sebagai pencegahan penyebaran COVID-19 dan varian baru corona menyusul lonjakan kasus COVID-19 di India. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPCPEN Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan diambil menyusul beberapa negara lain yang sudah terlebih dahulu melarang masuk warga dengan perjalanan dari India. Beberapa di antaranya Hong Kong, Selandia Baru, Pakistan, Arab Saudi, dan Singapura. Pelarangan masuk Indonesia dalam hal ini tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang sempat singgah di India. Sementara itu, Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan, Benget Sairagi sebelumnya telah mengkonfirmasi mengenai kedatangan ratusan warga negara India melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka datang menggunakan pesawat charter. Pihaknya mengaku cukup khawatir akan kedatangan warga negara India sebab India tengah dilanda tsunami COVID-19 dalam 2 bulan terakhir. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, pemerintah memutuskan untuk menutup pintu masuk bagi setiap warga negara asing yang berasal atau baru melakukan perjalanan dari India setelah adanya lonjakan kasus COVID-19 di negara tersebut. Itu dilakukan agar tidak terjadi penularan baru COVID-19 dari WNA India. Lalu sudah sejauh mana upaya pemerintah dalam menutup celah penularan COVID-19 dari India? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Kasubdit Tracing Satgas COVID-19 Kusmedi Priharto. Halo, selamat siang Pak Kusmedi. Selamat siang Mbak Anggita. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Saat ini juga kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang Bu Mas Dalina. Selamat siang Mbak Gita. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Kusmedi dulu. Ini pemerintah kan sudah memberlakukan pelarangan bagi WNA India masuk ke Indonesia. Ini upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah bagaimana Anda melihatnya, Pak? Iya, sebenarnya berita tentang India ini kan sudah sejak 3 minggu yang lalu ya. Di mana peningkatan wabahnya sangat tinggi sekali dan cepat dalam waktu yang pendek. Itu kan bisa kita asumsikan bahwa mutasi kuman yang terjadi di India tersebut sangat cepat meluasnya. Harusnya memang kita seperti negara-negara lain bahwa dengan adanya gambaran yang semacam itu maka harusnya kita langsung melakukan penyetopan dulu sementara. Karena memang di dalam aturan kita sebenarnya ada untuk warga negara asing yang datang ke Indonesia mereka wajib untuk melakukan karantina. Tetapi untuk kondisi seperti India yang peningkatannya begitu tajam, harusnya kita melakukan evaluasi secara cepat sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini tidak bisa diteruskan dulu. Kita sudah melihat ke beberapa negara ketika Indonesia waktu itu masih tinggi-tingginya. Singapura, Australia tidak mau menerima warga kita pada waktu itu, dan pelan-pelan mereka mulai membuka ketika kita lebih stabil. Jadi hal tersebut memang harus tegas dilakukan oleh pemerintah kita, Mbak. Baik, ini saya mau tanya ke Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, kalau seperti yang Pak Kusmedi jelaskan tadi, memang seharusnya kita itu bertindak cepat begitu ada informasi terkait dengan perkembangan virus COVID-19 di India. Ini apakah pemerintah cukup agak terlambat begitu melakukan penutupan akses bagi WNA India untuk masuk ke Indonesia?
Saya kira apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia sudah tepat. Mulai besok sudah tidak ada lagi visa yang diberikan kepada warga negara India. Tapi tentu itu untuk sementara waktu. Terkait dengan 127 warga negara India yang kemudian datang ke Indonesia kemarin, teman-teman di kantor kesehatan pelabuhan juga sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka melakukan karantina langsung kepada seluruh warga India yang datang ke Indonesia, dan karantinanya kalau yang lain 5 hari, untuk India 14 hari. Itu juga salah satu bagian dari apa yang dilakukan pemerintah Indonesia. Juga dilakukan tes PCR ulang. Walaupun mereka sudah tes PCR di sana dan negatif, di Indonesia mereka harus melakukan tes PCR kembali, dan walaupun hasilnya negatif, mereka tetap harus menjalani karantina selama 14 hari. Tetapi di samping itu juga dilakukan sampling untuk genome sequencing. Karena permasalahan yang terjadi di India itu terkait dengan double mutant atau mutasi ganda. Mutasi ganda itu beberapa virus, beberapa strain virus COVID-19 itu bermutasi di India, sehingga jumlah kasus yang terjadi dalam 3 minggu terakhir itu meningkat dengan sangat pesat. Ya. Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sudah cukup tepat. Baik, Bu Mas Dalina dan Pak Kusmedi, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita siang ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk akan segera kembali.